mencoba melokal. Aksi oleh Romeni bikin heboh di sela-sela TC Timnas Indonesia di Bali. Antusias jalani pemusatan latihan, Messi Silgers dan JIJ akhirnya tiba di Bali dengan senyuman. Lakukan persiapan lebih matang. Patrick Kluivert pede skuad Garuda bisa taklukan Cina di GBK. Beckham Putra bertekad buktikan kualitasnya kepada Patrick Kluivert usai gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Banjir dukungan dari fans Eropa. Nama Kevin Dix menggema jelang gabung TC Timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Belum seminggu menginjakan kakinya di Bali, pemain timnas Indonesia oleh Romeni sudah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bersama dengan Marcelino Ferdinand, ia menunjukkan sisi lain dari dunia persepak bola profesional yang membumi dan mudah berbaur dengan masyarakat. Setelah Marcelino viral karena aksinya naik ojek saat di Bali, kali ini ia mengajak Romeni merasakan jadi warga lokal. Momen ini mencuri perhatian di media sosial, di mana dua pemain timnas Indonesia itu tengah bersantai dan ngopi di sebuah warung sederhana khas pinggir jalan. Bukan kafe mewah, mereka memilih di warkop biasa yang menjual kopi saset dan jajanan biasa. Duduk santai, bercengkrama, dan menikmati suasana hangatnya Bali. Alhasil, aksi ini pun ramai di media sosial dan mencuri perhatian para netizen. Tak berhenti sampai di situ saja, Romeni juga jadi pusat perhatian, termasuk dua perempuan berparas ayu yang mengajak foto dengannya. Salah satu foto yang memperlihatkan Romeni bertelanjang dada usai latihan dengan latar senyum para penggemar pun viral di media sosial. Ya, kehadiran Romeni bukan saja sekedar untuk berjalan-jalan, melainkan untuk menjalani training camp yang sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Hal ini dilakukan sebagai persiapan tim Merah Putih untuk menatap dua laga penting kontra Cina dan Jepang. Meski baru pertama kali merasakan atmosfer Bali dan kultur lokal, Romeni tampaknya cepat beradaptasi. Bahkan, kebersamaan dengan Marcelino dinilai jadi kombinasi segar dan penuh potensi baik di dalam maupun di luar lapangan. Kebersamaan dan sikap terbuka mereka mencuri hati para supporter di tanah air. Dengan suasana seperti ini, para fans berharap chemistry di luar lapangan bisa berbuah manis saat nantinya timnas Indonesia bertanding. Segoro, ini asetnya Segoro tak goceng warawiri. Masuk, ketani itu pentol nih London. Masuk, ketani pentol dase dah. Matane bro. Setelah menjalani jadwal yang padat di Liga Belanda bersama FC Twente, pemain timnas Indonesia Messi Silgers akhirnya tiba di tanah air. Ya, momen tersebut dibagikan Messi melalui Instagram pribadinya. Saat itu, Messi mengabadikan momen keberadaannya di Bali dengan memvideo salah satu ofisial timnas Indonesia. Tentu, kehadiran Messi Silgers ini menjadi sebuah kabar baik, apalagi dia sangat menantikan debutnya di Stadion GBK. Ya, rasa antusiasme Messi Silgers juga sebelumnya sudah diutarakannya sesaat dirinya mau berangkat dari Belanda ke tanah air. Saat ditanya salah satu media Belanda mengenai kontraknya bersama FC Twente, dia menjelaskan memilih fokus dulu bersama timnas Indonesia dan setelah itu baru masalah kontrak dibicarakan. Come. Let's go, Wes. Selain Messi Silgers, kapten timnas Indonesia JIJ juga nampaknya sudah berada di Bali. Kedatangan JIJ ini diinformasikan lewat unggahan akun Instagram Football Indonesia. Dalam foto tersebut, terlihat JIJ mengenakan jaket berwarna biru dan topi hitam sambil menunjukkan muka bahagianya. Tentu, kehadiran Messi Silgers dan JIJ ini menjadi sebuah kabar yang sangat membahagiakan. Apalagi, dua pemain ini merupakan pemain vital yang memang sangat dibutuhkan pelatih Patrick Kluivert. Buka. What is it? World Cup. That's what we're fighting for. Yeah. This is a magnet. Like Hey, you can put on the fridge. Hey, this is really nice. Yeah. Thank you so much. And then the other one. Pelatih tim nasional Indonesia yaitu Patrick Kluivert percaya diri jelang skuad Garuda menjamu Cina di GBK. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia saat ini tengah menjalani training camp di Bali.
Kluivert sendiri menjelaskan mengenai alasannya memilih Bali sebagai tempat isi mereka. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia bisa lebih fokus karena memiliki suasana, lapangan, dan udara yang bagus. Ya, pada Juni mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan timnas Cina dan juga Jepang. Dengan 2 laga yang tersisa, Kluivert pede skuad Garuda bisa menaklukkan Cina di GBK. Ia juga berharap timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan ketika melawan Jepang dan menang agar memperbesar kans mereka lolos ke putaran keempat. Tentu saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kita punya peluang yang bagus untuk menang lawan Cina. Semua orang tahu jika Jepang adalah tim yang sangat bagus. Mereka sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia. Tapi tentu saja kami akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan di laga itu. Jadi kesempatannya sangat realistis bahwa kami bisa menang lawan Cina. Lalu laga melawan Jepang akan jauh lebih sulit tentu saja, ungkap Patrick Kluivert. Sebagaimana yang diketahui, gelandang muda Persib Bandung Beckham Putra Nugraha resmi mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia senior. Ya, ini menjadi momen bersejarah bagi Beckham karena untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, ia dipanggil ke timnas senior. Etam, sapaan akrabnya, bertekad untuk membuktikan dirinya di timnas Indonesia dan menjawab kepercayaan yang telah diberikan oleh Patrick Kluivert. Kepercayaan dari pelatih Patrick Kluivert menjadi motivasi besar bagi Beckham. Pemain kelahiran 2001 itu langsung bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali hanya sehari setelah perayaan gelar juara Liga 1 bersama Persib Bandung. Semoga bisa masuk dalam skuad tim nasional, tidak muluk-muluk. Dengan pemanggilan ini, saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih. Semoga timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di timnas, sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, ungkap Beckham Putra. Pemanggilan ini menjadi semakin istimewa karena datang setelah Beckham tampil konsisten dan vital dalam perjalanan Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1. Ia menjadi sosok sentral di lini tengah Maung Bandung dan kini berkesempatan menunjukkan kualitasnya di level internasional. Meski kehadiran Beckham disebut-sebut sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera, Kluivert menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan sekedar darurat. Menurutnya Beckham dipanggil karena layak, apalagi berasal dari tim juara Liga 1 musim ini dan perannya begitu krusial bagi Maung Bandung. Di saat para supporter asal Indonesia tengah kegirangan melihat kebahagiaan para pemain timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani TC di Bali, supporter asal Eropa juga dibuat heboh melihat pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Hal ini lantaran ribuan supporter FC Copenhagen dibuat heboh saat Kevin Dix berhasil membawa Copenhagen juara Liga Denmark. Sebagaimana yang diketahui, Dix menjalani laga terakhirnya bersama Copenhagen di Superliga Denmark saat mengalahkan FC New Zealand minggu lalu. Masuk di penghujung babak pertama, Dix mencetak 1 gol saat Copenhagen menang 3-0 atas New Zealand. Bek 28 tahun itu sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-59. Kemenangan 3-0 atas North Zealand membuat Copenhagen berhasil menjadi juara Superliga Denmark musim ini. Tim asuhan Jacob Nestrup itu unggul 1 poin atas rivalnya yang berada di posisi kedua. Sukses menjadi juara Liga membuat Copenhagen memecahkan rekor gelar terbanyak di Liga Denmark sebanyak 16 gelar. Usai memastikan gelar juara Superliga Denmark, FC Copenhagen pun merayakan gelar juara bersama ribuan para supporter. Dalam video yang diperlihatkan pihak klub, Kevin Dix mendapatkan sambutan luar biasa dari fans Copenhagen di upacara perayaan juara itu. Dalam video yang diunggah Copenhagen, nama Kevin Dix diteriakan ribuan fans saat masuk ke panggung. Ribuan fans tersebut kemudian meneriakan nama Kevin Dix dalam sebuah lagu. Kevin Dix pun meresponnya dengan mengangkat trofi Superliga Denmark yang berhasil direbut Copenhagen musim ini. Tentu, perayaan gelar juara ini juga menandakan berakhirnya era Kevin Dix bersama FC Copenhagen, sebab musim depan Dix akan bergabung dengan klub Bundesliga yakni Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix sendiri akan menjalani pertandingan terakhirnya bersama FC Copenhagen pada final DBU Pokal pada Kamis mendatang.
Kondisi itu membuat Kevin Dix dipastikan akan terlambat bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Meski begitu, setelah menjalani laga terakhirnya pada Kamis nanti, Dix akan langsung terbang ke tanah air dan bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Bali. Patrick Kluivert nampaknya akan kembali memanggil pemain baru untuk bergabung ke dalam pemusatan latihan timnas Indonesia. Hal ini lantaran bek timnas Indonesia yakni Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera. Ya, Patrick Kluivert ragu terkait keikutsertaan Sandy Walsh dalam pemusatan latihan yang digelar di Bali. Cedera yang dialami sang pemain saat memperkuat Yokohama Marinos membuat kondisinya belum memungkinkan untuk bergabung bersama skuad Garuda. Kluivert mengaku sudah melakukan komunikasi langsung dengan Sandy Walsh dan kini menunggu hasil koordinasi tim medis untuk menentukan langkah selanjutnya. Pelatih asal Belanda itu menjelaskan, keputusan akhir akan diambil setelah berkonsultasi dengan tim medis timnas dan dokter dari Yokohama Marinos. Walaupun belum ada kepastian soal kehadiran Sandy Walsh, Kluivert menyatakan dirinya tidak terlalu khawatir karena memiliki sejumlah pemain lain yang bisa diandalkan di posisi bek kanan. Sandy sedang cedera, saya berbicara dengannya kemarin. Saya masih belum yakin apakah dia bisa datang atau tidak. Jadi kami perlu memeriksa hal itu dengan dokter kami dan tentu saja juga dengan dokter dari Yokohama untuk melihat apakah memang perlu bagi Sandy Walsh untuk datang dan bergabung dengan tim. Jika tidak, kami masih memiliki beberapa pemain yang cukup bagus di posisinya. Itu situasi terkini mengenai Sandy, ungkap Patrick Kluivert. Tentu absennya Sandy Walsh kemungkinan akan menambah daftar pemain yang tidak bisa tampil dalam laga penting kualifikasi ini. Sebelumnya, Ragnar Oratmangun sudah dipastikan absen akibat cedera. Sementara itu, Martin Paes hingga Marcelino Ferdinand tidak akan bermain saat melawan Cina karena menjalani hukuman akumulasi kartu.